Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugianto, angkatan PGP, guru penggerak angkatan ke-10, unit kerja SMA Negeri 2 Tuban, dari Kota Tuban, yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru penggerak yang saya ikuti pada kesempatan kali ini sangat berarti bagi saya dalam memberikan pelajaran dan pengajaran yang bagus untuk diterapkan pada anak didik kita agar bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sangat optimal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak ceramah sehingga murid saya cenderung banyak yang diam. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya merasakan saat pembelajaran ada beberapa murid yang kelihatan lesu, lemah, dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah, sehingga pembelajaran itu kurang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM, kriteria ketuntasan minimal, dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu belaka, melainkan juga tentang transfer karakteristik yang lain yang perlu dikembangkan, yakni afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi dirinya dengan maksimal. Pertanyaan yang kedua, yakni apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dari segi pemikiran, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid adalah pembelajaran yang melibatkan murid yang ikut aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda setiap individunya. Mereka tentunya memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna sebagaimana saya sebagai guru pamong harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar dari mana saja untuk digunakan belajar sehingga bisa merubah jadi menuntut menjadi penuntun.
Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dari segi perilaku, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat menciptakan motivasi murid-murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Lalu kegiatan, wawancara, dan kegiatan secara personal lainnya, dari situ guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan segala potensinya dan bakatnya secara maksimal. Yang pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan pada murid dalam bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan pada murid, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang keempat, menerapkan sistem Among. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya adalah mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya bisa memberikan tuntunan pada anak dan perlakuan yang sesuai dengan karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian selalu terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among, yakni memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.